Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini Gembala menyapa. Secara khusus kita akan mempersiapkan diri dalam menyambut Masa Raya Paskah. Masa Raya Paskah Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bekasi tahun 2022 kita akan awali dengan Rabu Abu. Rabu Abu merupakan hari pertama ketika kita hendak memasuki masa raya Paskah. Rabu Abu menandakan dimulainya masa-masa persiapan. Gereja Kristen Pasundan memaknai masa persiapan itu ditunjukkan dengan adanya 6 minggu Prapaskah sebelum memasuki Pekan Suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Rabu Abu merupakan peringatan gerejawi. Di dalamnya kita akan diajak untuk memeriksa diri kita masing-masing. Dalam penyesalan yang kita rasakan, ada juga pertobatan atas segala dosa yang ada pada diri manusia. Melalui Rabu Abu ini kita akan diajak juga memiliki kedekatan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Rabu Abu disimbolkan dengan abu. Simbol abu sebenarnya telah digunakan sejak lama, bahkan berabad-abad sebelum masa Kristus. Dalam Alkitab, secara umum abu itu melambangkan kefanaan, keringkihan manusia. Selain itu, abu juga menjadi lambang penyesalan, perkabunan, dan pertobatan. Ada banyak kisah di dalam perjanjian lama, juga perjanjian baru, yang mengajak kita untuk merenungkan makna abu dalam perjalanan hidup manusia. Oleh karena itu, simbol abu bagi kita sebagai manusia yang percaya, kita diajak untuk mengingat bahwa Tuhan membuat kita, menjadikan kita manusia yang berasal dari debu tanah dan kembali menjadi debu. Abu menyimbolkan ketidakberdayaan manusia, serta menunjukkan betapa manusia amat membutuhkan pertolongan dan anugerah keselamatan dari Tuhan. Kita memaknai abu dalam simbol tersebut. GKP Jemaat Bekasi akan mengadakan kebaktian Rabu Abu pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 dan akan dilakukan secara live streaming melalui YouTube GKP Bekasi. Bapak Ibu, kebaktian Rabu Abu sebagai sarana penghayatan diri kita atas kelemahan dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Melalui kebaktian ini, umat diharapkan dapat memaknai kembali relasi diri bersama dengan Tuhan. Di dalamnya ada kesadaran untuk memaknai kefanaan dan keterbatasan manusia. Umat pun diajak untuk memiliki komitmen menjaga kehidupan
bersama-sama dengan Tuhan dan juga sesama. Momen ini akan menjadi sarana evaluasi dan komitmen perubahan diri sebelum memasuki Minggu Prapaskah dan perayaan Paskah. Ini juga sebagai bentuk penebusan serta kemenangan dari dosa yang Tuhan sudah beri bagi setiap manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pelaksanaan Rabu Abu tahun ini masih ada dalam konteks pandemi, dan seluruh warga jemaat GKP Jemaat Bekasi diajak untuk mengikuti ibadah Rabu Abu di kediaman masing-masing melalui live streaming YouTube GKP Jemaat Bekasi. Bapak Ibu saudara-saudara, Rabu Abu selalu mengingatkan kita semua untuk menyadari segala kelemahan dan keterbatasan kita. Oleh karenanya, perbedaan yang mungkin akan terasa tahun ini ketika sebelum pandemi peneraan Abu dilakukan oleh pendeta dan Bapak Ibu maju ke depan, tetapi dalam konteks pandemi saat ini Bapak Ibu hanya mengikuti di kediaman masing-masing dan melakukan peneraan abu secara mandiri dengan mengikuti panduan yang dilakukan dalam ibadah Rabu Abu di gereja kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maknanya sangat jelas dan kita pun kembali diingatkan. Rabu Abu membantu kita untuk menyadari segala kelemahan kita, segala keterbatasan kita, segala dosa yang kita perbuat, dan di dalamnya ketika pelaksanaan Rabu Abu berakhir, kita mau berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan terlebih mendatangkan berkat bagi orang-orang yang kita kasihi. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GKP Bekasi dalam masa Raya Paskah ini dan menjalani serta menghayati masa-masa Prapaskah, maka GKP Jemaat Bekasi mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari semua untuk ikut terlibat dalam aksi Paskah, aksi pertobatan, perubahan diri, dan pemeriksaan diri. Oleh karena itu, maka GKP Bekasi akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan 40 aksi Paskah yang dinyatakan melalui kalender aksi Paskah yang dihadirkan melalui KHRG ke rumah Bapak Ibu yang sedang dibagikan di wilayah-wilayah. Dalam 40 aksi Paskah, maka kita akan diajak untuk menghayati serta melakukan aksi-aksi Paskah yang penuh dengan pertobatan, perubahan diri, dan juga kemurahan hati. Sehingga melaluinya kita belajar untuk menahan diri. Melaluinya kita belajar untuk mengelola hati. Melaluinya kita juga belajar untuk melakukan yang terbaik sebagai wujud nyata pertobatan kita. Maka hari ke hari kita bisa melihat ada beberapa aktivitas di sana dan kita bisa melakukannya sebagai wujud perubahan diri. Tetapi jangan lupa, sebelum melakukan, ketika kita bangun pagi, maka baiknya kita berdoa dulu memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk sungguh-sungguh melakukannya dan juga menghadirkan pertobatan dengan sungguh. Lalu yang kedua adalah aksi celengan Paskah. Aksi celengan Paskah adalah mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari semua untuk belajar mengelola segala sesuatunya dengan kecukupan dan kesederhanaan. Aksi atau celengan ini biasanya juga diliputi bersamaan dengan aksi puasa dan pantang. Puasa dan pantang di sini adalah bicara tentang mengubah pola hidup, mengendalikan diri dan menahan diri. Sehingga dari pola puasa ada biaya-biaya yang biasa kita habiskan untuk makan, mungkin kita kelola diri kita untuk berpuasa, maka ada beberapa biaya yang bisa kita sisihkan menjadi bagian dari aksi Paskah, kita masukkan ke celengan itu. Atau berpantang, biasa kita mungkin punya gaya hidup yang tinggi, belanja online, atau bahkan melakukan aktivitas yang sifatnya ada pada kesukacitaan atau kesenangan, maka dalam masa Prapaskah kita diajak untuk berpantang atau menahan diri itu semua. Sehingga uang yang biasa kita pakai untuk kesenangan itu bisa kita sisihkan dan kita masukkan ke aksi celengan Paskah menjadi bagian dari tindakan penahanan diri, tindakan untuk belajar mengendalikan diri dan mengarahkan hati seluruhnya pada Tuhan.
Dan dalam aksi ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita diajak semua untuk melakukannya dengan doa. Karena puasa tanpa doa itu namanya diet. Berpantang tanpa doa itu namanya sedang hemat. Tetapi kalau kita bicara tentang puasa dan pantang dalam masa Prapaskah, maka kita diajak untuk seluruhnya berpuasa dan berpantang sebagai tindakan nyata untuk mengarahkan hati seluruhnya pada Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh bertobat, kita sungguh-sungguh menyadari keterbatasan diri, dan kita sungguh-sungguh memohon pengampunan atas segala kesalahan kita, dan kita belajar untuk juga mengampuni orang lain dan menghadirkan kasih baginya. Mari kita masuki aksi Paskah, masa Prapaskah GKP Bekasi dengan seluruh penghayatan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan kemurahan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati.